Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rudi Kurniawan. Saat ini saya ingin berbagi informasi ya. Ini mengenai tips berkomunikasi. Untuk yang pertama ini saya sampaikan bagaimana cara perkenalan diri. Mari kita saling mengenal satu sama lain ya. Nah, ternyata teori untuk memperkenalkan diri itu ada caranya. Cara yang pertama adalah dengan pause. Jadi kalau Anda berbicara harus ada jeda ya. Kemudian part. Silahkan kata per kata itu Anda bagi-bagi. Dan punch itu ada tekanan ya. Jadi contohnya misalkan ini. Perkenalkan, nama saya. Berhenti dulu sebentar. Rudi Kurniawan. Jadi kalau kita memperkenalkan diri, pakailah 3P ini. Contohnya tadi ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan. Contoh lain, Anda boleh menyebutkan nama-nama sendiri. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau nama saya 3 kata? Contohnya misalkan Rudi Kurniawan Darmaja ya. Jadi itu bisa Anda penggal mungkin seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan Darmaja. Jadi untuk kalimat yang 2 kata terakhir itu dipercepat, tetap punch-nya ada ya. Kalau bisa sih nama yang paling panjang 2-3 kata atau 4 kata ya Anda persingkat saja menjadi 2 atau 3 kata ya. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau nama saya cuma 1 gimana? Ya, misalkan nama saya Rudi saja. Oke, berarti kita coba cara perkenalannya adalah dengan perkenalkan, nama saya Rudi. Gitu ya. Mr. O, Mr. X. Ada ubah menjadi 2 kata. Atau Bapak Rudi, Ibu Dewi. Seperti itu. Silakan Anda coba ya. Nah, Anda untuk lebih yakin, coba latihan ini sambil berdiri dan silahkan sebutkan nama lengkap Anda dengan tadi metode 3P itu ya, pause, part, punch. Kemudian Anda sebutkan juga aktivitas atau profesi Anda saat ini. Nah, contohnya, perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan. Aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen tetap yayasan di STMIK Amik Bandung. Terima kasih. Udah bukan? Jadi sekarang saya harap kalau Anda mau memperkenalkan diri, tampillah dan sampaikan identitas Anda dengan jelas. Dan tentu saja cerminkan rasa percaya diri Anda. Raut muka Anda, gestur Anda harus mantap ya. Silakan, selamat mencoba. Berikutnya, teman-teman, saya ingin menyampaikan tips bagaimana menjadi pengobrol yang baik atau good conversationalist. Nah, ini ada tekniknya nih. Kita bisa berimajinasi dengan 7 benda untuk
menggunakan otak kanan Anda, ya, karena otak kanan itu kan imajinasi. Baik, untuk 7 benda ini, nah, coba Anda pejamkan mata Anda, lalu dengarkan apa yang saya sampaikan, ya. Siap? Baik. Imajinasi 7 benda itu, yang pertama, bayangkan bahwa di tempat duduk Anda dan di lantai yang Anda berada itu banyak berserakan kartu nama. Baik, bisa kebayang? Jadi kata benda pertama yaitu kartu nama. Nah, imajinasi yang kedua, supaya kita lebih mudah mengingatnya, kartu-kartu nama itu Anda bayangkan, Anda kumpulkan semuanya, lalu Anda bentuk menjadi sebuah rumah yang besar. Jadi tadi apa? Benda pertama adalah kartu nama. Kemudian kartu nama itu Anda kumpulkan dan Anda bentuk menjadi sebuah rumah yang besar. Kemudian bayangkan lagi, dari rumah itu berlarian anak-anak kecil yang didampingi oleh kedua orang tuanya. Nah, coba saya cek lagi. Pertama, Anda melihat apa di lantai? Ya, berserakan kartu nama. Lalu kartu nama itu Anda ambil, lalu Anda ubah menjadi rumah yang besar. Dari rumah itu keluar anak-anak kecil beserta orang tuanya. Nah, itu berarti sudah 3 benda, ya, kartu nama, rumah, dan tadi anak-anak kecil beserta orang tuanya atau keluarga, ya. Nah, sekarang benda yang keempat, bayangkan si anak yang paling duluan, paling besar, itu memegang pesawat mainan, ya, dan kemudian si bapaknya membawa tas kerja. Oke, jelas ya? Oke, saya ulangi. Benda yang pertama, nih, Anda melihat di lantai itu berserakan apa? Kartu nama. Kemudian kartu nama itu Anda ambil, lalu Anda bentuk menjadi rumah, ya. Dari rumah itu keluar anak-anak kecil beserta orang tuanya. Nah, anak kecil yang paling besar, dia memegang pesawat mainan, ya. Kemudian bapaknya memegang tas kerja. Baik. Nah, kalau Anda perhatikan, ternyata ibunya juga memegang raket tenis. Nah, jadi tadi kalau anak-anaknya megang apa? Mainan, ya. Kemudian bapaknya membawa tas kerja, ibunya membawa raket tenis. Nah, kalau kita perhatikan, ya, raket tenis yang si ibu bawa itu ternyata sangat indah karena dihiasi oleh lampu kelap-kelip. Kok nggak nyambung, Pak? Ya, ini kan namanya imajinasi, ya, otak kanan, imajinasi tanpa batas. Jadi supaya Anda lebih mempermudah mengingat bagaimana menjadi pengobrol yang baik, ingatlah 7 benda ini, ya. Coba yang nomor 1, Anda melihat apa di lantai? Kartu nama berserakan. Kedua, Anda ambil kartu nama itu, lalu Anda bentuk menjadi rumah.
Dari rumah itu keluar anak-anak beserta orang tuanya, ya. Nah, anak yang paling besar, yang paling depan itu memegang pesawat mainan ya, tapi mainannya berupa pesawat, mobil-mobilan, kereta api, jadi kendaraan, mainan kendaraan, ya. Nah, si bapaknya memegang tas kerja. Kemudian ibunya memegang raket tenis. Yang unik dari raket tenis itu apa? Dihiasi dengan lampu kelap-kelip. Oke, jadi ada 7 buah benda yang harus Anda ingat untuk menjadi pengobrol yang baik. Nah, kalau Anda sudah memahami 7 benda ini, saya yakin tidak akan kehabisan bahan obrolan. Apa sih Pak 7 benda itu? Oke, mari kita lihat ya. Nah, ajukan pertanyaan yang tepat untuk menjadi pengobrol yang menarik. Jadi gunakan 5W1H. Yang pertama, benda yang pertama tadi apa yang berserakan di lantai? Kartu nama. Nah, kartu nama itu menyimbolkan bahwa Anda boleh mengobrol dengan topik nama. Tadi misalkan nama saya Rudi Kurniawan. Pak, apakah ada sejarahnya kenapa nama Bapak diberi oleh orang tua Bapak itu adalah Rudi Kurniawan? Nah, nanti tentu saja yang ditanya pasti menjawab. Bisa menjawabnya mungkin nggak tahu ya. Nah, bisa begitu. Tapi kalau tidak tahu seperti itu, sampaikan bahwa namanya unik Pak. Ya, kalau memang unik, memang saya diberi nama Rudi Kurniawan itu dari tokoh pebulu tangkis Rudi Hartono Kurniawan, ya. Dulu saya sejak lahir, pada saat lahir tahun 67 itu sedang tren All England, kejuaraan badminton, ya, dan juaranya saat itu adalah Rudi Hartono Kurniawan. Jadi saya diberi nama Rudi Kurniawan. Nah, kemudian benda yang kedua, kartu nama itu diambil, dibentuk menjadi apa? Rumah. Rumah artinya merupakan tempat tinggal. Jadi topik yang kedua Anda bisa menanyakan tempat tinggal. Bapak tempat tinggalnya di mana? Oh, saya di daerah Cicadas. Oh, daerah Cicadas Pak. Apakah itu Cicadasnya sebelah jembatan Pelangi Antapani? Bukan. Jadi Anda kejar saja tempat tinggal, ya, seputar tempat tinggal. Nah, kemudian apa yang ketiga bendanya? Dari rumah itu berlarian atau keluar anak-anak dan orang tua, dan itu merupakan keluarga, ya. Jadi Anda boleh menanyakan, kalau Anda itu anak keberapa dari keluarga Anda, berapa bersaudara, ayahnya kerja di mana, ibunya kerja di mana, ya, keluarganya apakah asli dari mana, gitu ya. Nah, ini semua bisa bertanya tentang keluarga. Yang keempat tadi, si anak itu membawa apa? Pesawat mainan, atau orang tuanya dulu ini, ya. Tadi orang tuanya membawa tas kerja. Berarti orang tuanya dulu tadi, ya. Jadi orang tuanya membawa tas kerja. Jadi kita boleh bertanya atau mengobrol tentang profesi, aktivitas atau pekerjaan. Kalau Anda ya sebagai mahasiswa pasti bertanya, ya, kuliah di mana, semester berapa, atau jurusan apa, kemudian apakah kampus-kampusnya di mana, dan seterusnya, ya.
Nah, kemudian tadi kan si bapaknya ya. Nah, sekarang anaknya tadi membawa apa? Pesawat, mainan atau membawa mainan-mainan kendaraan. Ada pesawat, ada kereta api, ada bis, ada mobil-mobilan dan seterusnya. Itu melambangkan apa? Nah, ini melambangkan traveling. Traveling artinya perjalanan. Jadi kalau misalkan Anda ketemunya di luar ya saat bepergian, Anda boleh menanyakan tentang traveling. Misalkan Anda sering bepergian kemana, Anda mau kemana, apakah Anda di situasi seperti ini masih pergi ke Bali misalnya, bagaimana keadaan Bali di sana dan seterusnya ya. Nah, kemudian si ibunya membawa apa? Ibunya membawa raket tenis. Nah, itu pelambang apa? Ya, hobi atau kegemaran. Ya, jadi Anda yang paling seru ini pasti kalau Anda sudah bicara tentang hobi. Ya, apakah musik, olahraga, nonton, jalan-jalan, itu hobi ya. Dan yang paling unik apa itu? Raket tenisnya dihiasi dengan lampu kelap-kelip. Nah, lampu kelap-kelip itu melambangkan apa tuh? Kalau misalkan kita lagi berpikir, tiba-tiba ting, ada lampu di atasnya. Iya, itu adalah ide atau pendapat. Nah, kalau ide atau pendapat ini biasanya Anda ngobrol untuk hal-hal yang menarik, yang ngetrend, yang sedang top di berita atau keadaan. Contohnya, saat ini apa yang menjadi tren? Ya, mungkin dari sisi apa, ibu-ibu rumah tangga ya, banyak yang antri karena minyak goreng yang langka. Atau kalau dari apa sisi kesehatan, mungkin ini tingkat apa COVID ya naik lagi, atau Omikron sekarang ya. Anda boleh bertanya atau ngobrol ke 7 benda ini. Apakah ini harus diurut? Oh tidak ya, Anda tidak seperti interogasi ya, misalnya nama di mana, tempat tinggal di mana, anak-anak Anda berapa, pekerjaan di mana. Tidak ya. Jadi Anda boleh acak. Kalau misalkan Anda mau kenalan dulu, berarti bicara tentang nama, kemudian tempat tinggal, saat itu langsung ke hobi, kemudian ke pekerjaan, lalu ke keluarga, dan misalkan ke ide atau pendapat ya. Jadi Anda luas, silahkan. Anda tidak perlu juga ke 7 benda ini Anda tanyakan ya. Improvisasi aja, begitu Anda kliknya hanya di pekerjaan atau hobi ya, di situ aja ngobrolnya ya. Oke, selamat mencoba ya. Untuk mencoba sebaiknya Anda coba. Nah, ini harus pede juga nih. Temui atau samperin orang baru yang belum Anda kenal, lalu Anda ajak ngobrol. Saya ingin tahu berapa menit Anda bisa ngobrol sama orang baru tersebut. Silakan, selamat mencoba ya. Nah, berikutnya apa? Di sini ada tips berbicara. Ya, berbicara juga ada tipsnya ya. Atau mungkin ini bisa saat pidato, saat menemukan pendapat, saat bertanya, saat menjawab ya, bahkan saat berdebat. Nah, mari kita lihat ya. Biasanya teman-teman, kalimat pembuka itu ada jenisnya ya. Yang pertama, cara biasa. Ya, kalau cara biasa sih ucapan salam pembuka ya, misalkan baik, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau baik, selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya gitu ya. Nah, cara kedua boleh
memakai pantun dan salam pembuka. Kalau pantun itu misalkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saya mau berbicara dahulu, untuk itu saya minta perhatian dari saudara sekalian. Misalnya ya. Atau salam pembuka, misalkan kalau pidatonya lagi dengan organisasi atau dengan mahasiswa, selamat pagi, salam mahasiswa, salam. Bisa juga nomor ketiganya mengutip quotes, ya, peribahasa atau kalimat-kalimat motivasi, ya, ayat suci dan sebagainya, lalu salam pembuka. Dan yang keempat bisa juga cerita singkat dulu, ya, cerita yang penuh makna, inspirasi, humor boleh, lalu salam pembuka. Misalnya ya, saat pidato, mohon maaf sebelum saya masuk, saya ingin bercerita dulu. Tadi pagi pada saat saya mau berangkat ke kantor, saya di stop dulu oleh pedagang jamu. Pedagang jamu itu menyapa saya, "Pak, sudah lama, apa kabar?" Si Mbak, "Gimana Mbak, kemana aja?" "Iya Pak, saya tuh sakit, pulang ke Jawa dan kena lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana." "Oh ya syukurlah, jadi saya bisa langganan lagi jamu." Nah ternyata maknanya apa? Jadi kita dengan orang kecil berhubungan baik dan dia pasti akan selalu menyapa kita juga. Baik, jenis yang kelima adalah dengan pertanyaan lalu salam pembuka. Ya, misalkan teman-teman sekalian, saya ingin bertanya dulu, apakah Anda pernah makan surabi? Oh, belum atau sudah? Saya mau cerita dikit ya tentang makanan. Gitu. Jadi pertanyaannya disesuaikan dengan topik pembicaraan. Lalu salam pembuka, ya. Baik, silakan Anda bisa pilih saja ya, yang mana yang boleh Anda ingin gunakan. Nah, kalau tadi pembuka, sekarang bagaimana teknik untuk bertanya? Ya, saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya, apakah ada pertanyaan, klarifikasi atau pendapat atau ulasan? Pada diam semua. Ini diam itu kenapa? Materinya tidak jelas, remang-remang, gelap, atau memang tidak tahu, ya. Nah, jadi untuk bertanya itu sebetulnya ada tekniknya. Mari kita pelajari, ya. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud pertanyaan. Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi. Jadi kita bertanya karena ingin ada jawaban. Nah, kita bertanya karena kita ingin tahu, ya, atau ingin lebih diperjelas. Ya, biasanya pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya, ya, intonasinya ke atas. "Pak, mohon maaf tadi, tolong bisa dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan basis data itu?" Ya. "Namamu siapa?" Nah, kan ke atas ya. Jangan "Namamu siapa?" Kan nggak ke bawah ya. Jadi tanda tanya itu akhiri dengan intonasi nama, ya. Nah, kategori pertanyaan itu banyak jenisnya. Yang pertama adalah kausatif, sebab akibat. Jadi yang pertama, Anda boleh bertanya mengenai sebab akibat, ya. Nah, jadi pertanyaan ini memang untuk mengetahui penyebab dan akibat dari suatu masalah.
Jadi silahkan Anda tanyakan. Ya, contohnya, mohon izin bertanya Pak, apa penyebab sikap dari generasi muda sekarang ini yang cenderung ingin serba instan? Nah, jadi sebab. Ya, apa akibatnya kalau generasi muda yang sekarang ini cenderung ingin serba instan? Silakan Anda latih redaksional Anda, tapi yang jelas Anda ingin tahu sebab dan akibatnya. Ya. Coba silakan Anda cari contoh yang lain. Ya, apa saja boleh. Nah, kategori pertanyaan kedua adalah menggali efek positif. Apa itu? Ya, pertanyaan ini untuk mendapatkan penjelasan mengenai sesuatu yang bersifat positif, ada hikmahnya, ada pelajarannya, atau ada pengalaman yang bisa kita pelajari. Ya. Contohnya, Pak, boleh saya tanya apa saja kunci untuk meraih kesuksesan itu? Ya, misalkan Anda bisa tanya juga, Pak, mohon dijelaskan tips atau trik untuk mencapai IPK 4. Bagaimana caranya? Nah, itu kan efek positif. Jadi jawabannya hal-hal yang baik, ya. Nah, yang ketiga kategorinya adalah bisa juga menggali efek negatif. Ini terbalik ya, terbalik dengan yang tadi positif, ini negatif. Kalau yang negatif pasti jawabannya yang buruk-buruk ya. Jadi bersifat negatif sehingga kita bisa menghindari atau menjauhi hal-hal tersebut ya. Contohnya, apa yang harus diwaspadai oleh generasi muda untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Bagaimana langkah-langkah kita untuk menghindari dari penularan virus corona? Misal, ya. Ya, nanti ini pertanyaannya ya, menggali efek negatif. Kalau misalkan Anda tidak selalu berolahraga, kemudian Anda selalu bangun kesiangan, apa yang akan terjadi pada saat Anda kuliah? Nah, itu kan pertanyaan ya. Yang penting coba Anda giring bahwa oh, ini akibat negatifnya apa ya. Yang keempat adalah perbandingan. Jadi Anda boleh menanyakan tentang membandingkan antara hal satu dengan hal dua. Tapi perbandingan itu harus apple to apple ya, jadi dibandingkan masalah atau kasusnya mirip, sebanding, jangan terlalu jauh ya. Kalau apple dengan apple dibandingkan ya berarti kan sama, tapi kalau apel dengan jeruk kan beda ya. Misalkan pisang dengan nanas kan lain, jadi pisang dengan pisang, nanas dengan nanas ya. Nah, pertanyaannya untuk mendapat penjelasan melalui perbandingan kasus satu dengan kasus lain yang sejenis. Contohnya, jika dibandingkan dengan kampus X, bagaimana menurut Anda tingkat persentase kelulusan di kampus Y? Atau jika dibandingkan kampus A dengan kampus B, bagaimana kompetensi lulusan mahasiswanya? Nah, itu harus dibandingkan ya. Jadi Anda tidak bisa membandingkan mahasiswa dengan siswa SD, misalnya, itu terlalu jauh ya, apple to apple. Mahasiswa A dengan mahasiswa B, mahasiswa di kampus A dengan mahasiswa di kampus B, yang negeri dengan yang negeri ya. Kalau kampus dengan kampus negeri dengan kampus swasta ya, kalau akreditasinya A sama-sama ya silakan. Tapi misalkan
ITB bagaimana dibandingkan dengan kampus X yang belum terakreditasi, ya itu terlalu jauh ya, jadi tidak apple to apple. Baik, kita lihat kategori pertanyaan yang kelima ya, apa? Yaitu prediksi atau perkiraan. Nah, pertanyaan ini disampaikan untuk mendapat penjelasan mengenai kejadian di masa depan atau yang akan datang, tetapi belum terjadi karena ini masih rencana, perkiraan saja ya. Contohnya apa? Rencana yang akan Anda lakukan setelah lulus kuliah. Kemudian apa yang akan Anda lakukan kalau mata kuliah database ini tidak lulus misalnya. Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda putus dengan pacar Anda? Itu prediksi aja ya, karena kalian sering bertengkar, jadinya wah kalau putus gimana, ya udah cari lagi aja. Oke, kategori keenam apa itu? Ini ada imajinatif atau membayangkan, menghayal. Kalau tadi perkiraan ya, perkiraan dengan imajinatif lain. Kalau perkiraan itu lebih cenderung ke yang sesuatu yang bisa dilaksanakan tergambar ya, dapat diraih, dapat dicapai. Tapi kalau imajinatif itu membayangkan ya, contohnya kalau Anda mau pergi ke Jakarta jam segini, berapa nyampainya ya, itu kan bisa diraih, itu prediksi. Tapi kalau imajinatif, bagaimana kalau seandainya kamu bisa terbang pergi ke Jakarta atau tiba-tiba teleportasi, nah itu membayangkan ya. Nah, jadi pertanyaan ini memang untuk mendapatkan bayangan, ilustrasi, gambaran dari suatu keadaan ya. Misalkan ini contohnya, apa rencana yang akan Anda lakukan apabila Anda tidak lulus dalam suatu mata kuliah ya, atau apa kira-kira reaksi atau apa yang akan dilakukan oleh orang tua Anda apabila mengetahui bahwa Anda tidak lulus dari suatu mata kuliah. Nah, itu kan bayangkan. Coba sekarang Anda bayangkan bagaimana kalau saat ini COVID tidak hilang-hilang. Jadi ini imajinatif ya, belum tentu benar ya, tapi belum tentu juga salah ya. Pertanyaan kategori ketujuh yaitu solutif atau pemecahan masalah. Nah, ini lebih mengarah ke advice ya, nasihat. Jadi mudah-mudahan pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan usulan, saran, atau masukan terhadap suatu masalah ya. Contohnya, bagaimana saran Anda untuk mencapai nilai IP atau IPK secara maksimal ya, cara saran Anda. Bagaimana saran Anda supaya hubungan saya dengan pacar saya atau pasangan saya, suami saya, istri saya menjadi lebih harmonis. Aduh, gimana ya solusinya? Saat ini saya ada masalah di mata kuliah A. Ini tugas-tugasnya banyak dan sangat sulit. Menurut kamu gimana ya solusinya? Nah, ini jadi Anda giring untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik teman-teman, tips bertanya secara cerdas dan kritis, gunakan 7 kategori pertanyaan itu ya. Jadi bertanya cerdas dan kritis itu pertanyaan dimaksudkan diajukan untuk menganalisis atau mengevaluasi suatu informasi. Nah, Anda boleh mengungkapkan dulu kata pengantar informasi atau masalah yang akan ditanyakan. Misal,
Izin bertanya Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa database ini merupakan bla 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 bla. Sehingga ini akan mengakibatkan bla bla bla. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau bla 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 bla. Nanti Anda bisa menyambung pertanyaannya dengan 7 kategori tadi. Ya. Apakah itu negatif, positif, sebab akibat, imajinatif, prediktif, atau solutif, ya silahkan. Kemudian awali pertanyaan itu dengan 5W1H. Apakah, apa, bagaimana, mengapa. Bisa juga siapakah, kapan, di mana. Jangan digiring pertanyaan itu mengarah ke ya atau tidak. Misal, kamu kan pernah makan di kantin sana ya, enak gak? Ya, itu enak. Teuing. Nah, jawabannya kan jadi singkat ya. Jadi Anda giring pertanyaan itu supaya minimal satu paragraf. Satu paragraf itu 3 kalimat lah. Ya, satu kalimat kan terdiri dari subjek, predikat, objek. Contohnya, menurut pendapat kamu gimana sih makan di kantin sebelah itu? Gitu. Ya. Apakah pelayannya baik? Apakah makanannya ada sesuatu yang unik? Ya. Bagaimana? Atau perawat kamu? Gitu ya. Nah, jawaban pembicara dapat disusul dengan pertanyaan lanjutan. Kalau Anda belum mengerti, Anda boleh looping ya, boleh nanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jika atau seandainya atau kalau atau tapi, berapa lama? Kembali lagi ke poin 2. Nah, ini dengan seperti ini maka pembicaraan akan terus berlanjut. Tapi tentu saja kalau kita di forum bertanya itu ada waktu, jadi kita juga sebagai penanya sebaiknya memberikan kesempatan untuk ke pertanyaan ke yang lain ya. Baik, setelah itu jangan lupa diakhiri dengan penutup. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, walaupun mungkin masih belum memuaskan ya. Baik teman-teman, ini ada bahan latihan bertanya. Silakan Anda pelajari tentang teori telur ya. Kita bicara tentang telur. Tahu kan telur ya? Telur, endog ya bahasa Sundanya mah. Ini di slide berikutnya. Jadi Anda boleh pause dulu, Anda baca ya, kemudian nanti Anda dari teori ini kumpulkan pertanyaan-pertanyaan sesuai teori. Kalau bisa coba kumpulkan pertanyaannya dengan 7 kategori yang tadi. Misalkan sebab akibat, menggali efek positif, menggali efek negatif, kemudian prediktif, imajinatif, perbandingan, atau satu lagi adalah solutif ya. Silakan, jadi Anda boleh menanyakan tuh 7 macam ya. Nah, ini teorinya. Anda baca sendiri, Anda bisa pause dulu, coba analisis dan Anda pahami ya. Mungkin ini singkat saja untuk bahan latihan, tapi dari sini Anda intinya adalah menggali pertanyaan ya. Jadi Anda harus bertanya dengan 7 kategori, kalau bisa 1 saja cukup ya. Silakan di pause dulu untuk dibaca ya. Kemudian ini ada teori tentang telur sebagai makanan. Kalau tadi telur sebagai keilmuan. Nah, silakan ini juga Anda baca, Anda pahami, lalu Anda kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang telur sebagai makanan ya. Apa saja. Baik, nanti kita akan praktikum dan
ya sebaiknya ini Anda praktekkan ya, bagaimana Anda bertanya kepada dosen ya. Tapi pertanyaannya sekarang yang ringan-ringan aja dulu untuk latihan, nanti silahkan Anda tanya yang serius ya. Nah, latihan bertanya pertama Anda bertanya tentang jenis pertanyaan yang slide tadi ya. Silahkan Anda tanyakan mengenai telur sebagai keilmuan. Dan yang kedua, telur sebagai bahan makanan ya, di slide 2. Slide 1, slide 2 tadi sudah ya. Silakan Anda bisa di back lagi aja videonya ya, lalu pahami kembali. Nah, latihan kedua ini tentang telur ya. Coba Anda juga tanya apa saja mengenai telur ayam, goreng telur dadar, goreng telur ceplok, goreng telur rebus, rendang telur yang masakan, telur asin. Jadi lapar nih ya. Jadi ini adalah topik. Jadi Anda silakan kembangkan menjadi pertanyaan. Bisa 7 pertanyaan ya, dari masing-masing satu topik ini. Nah, di sini teknik menjawab dan berpendapat. Wah, apalagi nih. Jadi bagaimana Anda menjawab, kemudian bagaimana Anda berpendapat ya. Baik, ini menjawab. Definisi jawaban adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jawaban merupakan sahutan, balasan, tanggapan atau penjelasan dari suatu pertanyaan yang diajukan. Dari mana kita bisa menjawab? Ya, kita menjawab suatu pertanyaan atas dasar pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan itu asalnya dari mana? Ya, pertama dari pengalaman, kedua dari belajar, ketiga dari baca buku, atau kita juga mendapatkan informasi dari dosen ya, bertanya kepada orang yang ahli, dan kemudian jawaban itu kita sampaikan lagi kepada orang lain. Dan yang paling gampang adalah googling ya, ke Mbah Google nanya, lalu Anda sampaikan jawaban ya. Kemudian apabila tidak tahu jawaban, maka jawabkan dengan jujur, katakan dengan jujur bahwa saya belum mengetahuinya, atau saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, atau mohon maaf saya tidak tahu karena saya belum membaca literatur tersebut ya. Jawaban bisa ditunda untuk dicari informasinya dan dijawab di lain kesempatan. Jadi kalau ditanya selalu tidak tahu ya bagaimana ya. Jadi Anda berkelitnya saya belum tahu, mungkin nanti kita bisa cari, atau dilempar saja ke yang lain. Coba mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan yang hadir di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudara X ini. Nah, jadi pertanyaan yang belum dapat dijawab dapat dijadikan bahan diskusi atau ditanyakan terlebih dahulu ke orang lain ya. Baik, kita akan juga belajar berpendapat ya. Apa yang dimaksud pendapat? Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran. Dan kebenarannya itu relatif ya. Karena apa? Ya karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran. Jadi pendapat itu apalagi kita ngobrol ya, lebih baik kita menghindari berdebat, lebih baik menghindari kesalahan bahwa oh itu benar, oh ini salah, kecuali memang forumnya adalah debat ya. Nah, pendapat ini juga sering disebut opini, gagasan atau argumentasi ya. Nah, Anda bisa baca sendiri nih melalui KBBI itu apa, ini kata benda ya.
metode cara berpendapat, ini tahu ya, ini gambar corong. Nah, jadi kalau berpendapat ini ada metodenya, yaitu memakai metode corong atau funnel ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kok ada dua corongnya? Ya, ada dua. Yang pertama, kalau kita ingin berpendapat jangan langsung ngomong, tapi berpikir dulu. Nah, proses berpikir itu apa yang difikirkan? Ya tentu saja kalau kita misalkan mahasiswa ditanya oleh dosen, pasti diberi waktu dulu berpikir. Nah, saat berpikir apa sih yang kita pikirkan? Yang pertama adalah apa ya pendapat saya? Apakah misalkan pelajaran kuliah itu sulit atau tidak? Pendapat Anda apa? Biasa-biasa. Kemudian kenapa saya berpendapat demikian? Nah, cari alasan. Jadi pada saat berpikir Anda tanya dulu ke dalam diri hati Anda, apa pendapat saya atas pertanyaan itu. Kemudian tanya juga kepada diri sendiri, alasannya apa saya berpendapat seperti itu. Kemudian cari buktinya untuk mendukung alasan. Ya. Setelah itu baru Anda jawab, Anda ngomong. Gimana ngomongnya? Nah, cara berpendapat yang baik itu adalah dengan membalik proses berpikir dengan berbicara. Kalau berpikir tadi bertanya apa pendapat saya, yang pertama, kedua apa alasannya, ketiga apa buktinya. Nah, pada saat berbicara Anda bicaralah buktinya. Saya mengistilahkannya sate super. Saya teringat suatu peristiwa. Jadi buktikan dulu yang disampaikan. Nah, bukti itu akan menunjukkan alasan saat kita berpikir. Maka pendapat saya mengenai pertanyaan tadi adalah apa? Jadi kita berbicara dan mengeluarkan pendapat itu ada dasarnya, ada buktinya. Kemudian bukti itu memperkuat alasan saya kenapa berbicara seperti itu. Kemudian kita simpulkan, dengan demikian pendapat saya adalah bla 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 bla. Nah, biasanya pendapat ini kan lebih seru ya kalau pada saat ada acara dengar pendapat, misalkan ya, diskusi. Jadi tidak hanya satu per satu, satu kalimat. Makanya orang-orang yang pandai berbicara itu kategorinya word smart, itu akan mudah menyampaikan kata-kata. Nah, kalau word smart sedikit gimana? Ya, Anda harus berlatih ya. Ya, baik, kita lanjutkan bahasan kita untuk berpendapat dengan menggunakan metode corong ya. Nah, ini contohnya. Baik, untuk contoh, misalkan ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda bahwa permen dapat merusak gigi? Nah, silahkan dipikirkan dulu, pause dulu. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda akan katakan. Anda harus berpikir dulu apa yang ada di pikiran Anda. Ya tadi, pertama, pendapat Anda apa? Apakah Anda setuju atau menolak bahwa permen dapat merusak gigi? Nah, jadi ini dalam proses berpikir ya.
think. Kemudian, nah mungkin pikirannya ini, ya saya setuju bahwa permen bisa merusak gigi kalau dimakan berlebihan. Sehari sakilo misalkan. Namanya. Yang kedua, proses berpikir itu adalah alasannya. Kenapa Anda berpendapat setuju atau iya kalau dimakan berlebihan? Alasannya apa? Nah, dalam proses berpikir mungkin alasannya bahwa permen itu mengandung zat gula yang bisa merusak email gigi, ya. Buktinya apa? Nah, Anda harus berpikir, cari bukti. Nah, ini buktinya, ya. Jika mengkonsumsi berlebihan, maka gigi kita akan rapuh dan cepat goyah atau rusak emailnya, kemudian keropok, ya. Dengan demikian bahwa permen ini dapat merusak gigi. Nah, ini adalah sebuah contoh pendapat jika iya. Tapi kalau misalkan Anda berpendapat tidak juga, ya sama. Pendapat saya apa? Tidak, jika dimakan tidak berlebihan. Alasannya apa? Ya mungkin setelah makan permen kita bisa berkumur. Ya buktinya sampaikan ya bahwa Anda penggemar permen dan saat ini gigi Anda baik-baik saja. Ini adalah contoh ya saat berpikir. Jadi contohnya saat berpikir ini adalah pendapat Anda iya. Nah, kemudian pada saat berbicara dibalik, sampaikan dulu buktinya. Nah, misalkan Anda berbicara, baik, untuk menjawab pertanyaan di atas, pendapat saya adalah sebagai berikut. Saya melihat gigi saya menjadi rapuh dan cepat goyah karena terlalu banyak makan permen. Ya bisa dikembangkan ya, misalkan ya saya sangat hobi makan yang manis-manis, makan permen sekali dua, udah gitu setelah habis makan kembali. Jadi memang saya terlalu banyak makan permen gitu ya. Nah, kemudian alasan ya, jadi ternyata lama-kelamaan hal ini mengakibatkan rusaknya email gigi saya. Nah, baru simpulkan pendapat Anda. Maka pendapat saya mengenai bahwa permen dapat merusak gigi, saya setuju bahwa kalau makan permen itu dapat merusak gigi. Demikian, terima kasih. Nah, itu ya, silakan Anda katakan, ungkapkan pendapat Anda mengenai pendapat ini dengan kata-kata dan kalimat sendiri. Hanya urutannya bukti dulu, kemudian alasan, baru kesimpulan ya, atau pendapat Anda apa. Jadi jangan langsung ya, jadi apa yang Anda pikirkan langsung jawab, tidak ya. Jadi Anda harus menyampaikan bukti dulu, kemudian alasannya, baru kesimpulan. Bisa dipahami? Ya, silahkan Anda coba lakukan sendiri ya, di depan cermin. Baik, ini ada evidence, ada doubt. Evidence adalah bukti, doubt adalah keraguan. Bagaimana kita menyampaikan sebuah bukti ya, itu harus mengalahkan keraguan. Ya, pertama kalau Anda ingin menyampaikan bukti, Anda bisa dengan melakukan demonstrasi. Jadi tidak hanya dikatakan, Anda boleh demo ya. Bukan demo apa misalkan kenaikan BBM, bukan ya, tapi demo memperlihatkan sebuah apa namanya
kayak demo masak lah gitu kan, bukan demo turun ke jalan ya, demo ya, didemokan, diperlihatkan secara langsung. Nah, yang kedua boleh diambil contoh-contoh ya, Anda boleh mengambil contoh dari yang lain sebagai bukti. Kemudian Anda cari juga fakta, misalkan dari berita, dari statistik ya, dan seterusnya lah. Nah, bisa juga melakukan sebuah pameran ya. Baik, kita lanjut. Nah, exhibit itu adalah pameran. Jadi kalau Anda ingin membuktikan sesuatu, Anda boleh memperlihatkan bukti-bukti ya, jadi dipamerkan. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah analogi. Analogi ini perumpamaan. Jadi kalau menyampaikan bukti, Anda boleh mengumpamakan sesuatu. Ya, kalau misalkan tadi Anda mau perbandingan, ya umpamakan analoginya adalah ini proses membuat sambal. Nah, sambal itu kan ada proses-prosesnya. Nah, itu analogi, jadi urutan ya, diumpamakan. Yang berikutnya adalah testimoni. Nah, bukti yang paling bagus adalah menghadirkan testimoni, penyampaian bukti ya, kesaksian dari seseorang. Misalkan Anda ingin menyampaikan pendapat tentang bagaimana kelangkaan minyak goreng ya. Nah, Anda bisa mengambil sebuah contoh misalkan dari ibu-ibu ya yang sedang ngantri. Nah, ibu gimana? Silakan, apakah benar minyak goreng itu susah? Nah, gitu ya. Jadi ada testimoni. Jadi biarkan dia yang berbicara, mewakili kita ya. Dan berikutnya statistik. Nah, statistik ini bisa berkaitan dengan fakta. Hanya untuk statistik biasanya ada tabel-tabel yang berisi angka, karena ini adalah pengolahan data ya. Dari statistik bisa diolah menjadi grafik atau bentuk-bentuk lain ya, yang bisa disampaikan ke pemirsa atau ke orang yang memang bertanya. Nah, dengan demikian bukti akan mengalahkan keraguan ya. Oleh karena itulah kenapa pada saat kita berpendapat, menyampaikan pendapat, pada saat berbicara kita menyampaikan buktinya dulu, baru alasan, kemudian kesimpulan ya. Demikian teman-teman ya. Setelah Anda tadi mempelajari bagaimana cara bertanya ya, sekarang Anda berlatih bagaimana cara menjawab ya. Apa itu jawaban? Nah, latihan yang menjawab silahkan Anda ambil lagi topik mengenai telur. Contoh, apa sih yang dimaksud dengan telur ayam? Nah, silahkan Anda jawab, tapi tentu saja dengan hal-hal yang ilmiah ya. Jangan jawaban telur ayam adalah sesuatu yang keluar dari ayam, titik, misalkan. Jangan seperti itu. Silakan Anda sampaikan buktinya dulu, alasan, kemudian pendapat Anda ya. Kemudian telur goreng dadar, apa yang dimaksud goreng telur dadar? Nah, silakan Anda jawab ya dengan memakai metode corong tadi. Goreng telur ceplok, telur rebus, rendang telur, atau ada telur asin. Ini untuk
bagaimana Anda mengungkapkan sebuah pendapat atau jawaban dari sebuah pertanyaan, ya. Nah, untuk latihan berpendapat, silahkan ambil topik-topik seperti ini, ya. Yang pertama, misalkan, bagaimana pendapat Anda bahwa masalah kemacetan punya pengaruh besar terhadap perekonomian suatu kota besar, misalnya di Jakarta, Surabaya, Bandung, ya, Semarang, dan seterusnya. Setujukah Anda atas pendapat ini? Nah, silakan Anda jawab dengan metode corong juga, ya. Yang kedua, topik yang kedua untuk Anda berlatih berpendapat. Bagaimana minat baca anak-anak perlu dikembangkan. Nah, jadi seperti kita ketahui misalkan bahwa minat baca pada anak-anak ini saat ini menurun, karena anak-anak lebih senang bermain gadget, bermain komputer atau device digital lainnya. Nah, ini perlu dikembangkan minat bacanya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan. Di sini jawabannya tidak dipermasalahkan benar atau salah, tapi yang penting bagaimana Anda menyusun kalimat sesuai metode corong. Silahkan Anda berpikir dulu apa pendapat Anda, kemudian bagaimana alasannya dan buktinya apa. Pada saat Anda berbicara, silahkan sampaikan bukti dulu, alasan baru pendapat Anda, ya. Yang ketiga, topiknya adalah ada pendapat bahwa orang Indonesia itu hanya bisa menjadi follower alias pengekor alias peniru, tidak bisa kreatif. Nah, bagaimana pendapat Anda? Setuju atau tidak? Ingat metode corong. Oke? Rekan-rekan, ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda bahwa berbicara itu ternyata mudah? Silakan jawab. Nah, nanti Anda di kelas akan diskusi, akan mencoba praktek tips komunikasi ini, ya. Nanti dosen Anda akan memberikan topik-topik di kelas. Oleh karena itu jangan lewatkan perkuliahan berikutnya, ya, supaya Anda langsung implementasi dan belajar bersama rekan-rekan yang lain, ya. Baik teman-teman, selamat berlatih dan sampai jumpa, semoga sukses. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.